aku sempat wawancara warga sekitar bahwa ada beberapa debt collector yang masih menyamper rumah di Cilandak. Jadi begini, debt collector itu tidak akan pernah dikirim oleh bank kalau itu berkaitan dengan masalah kredit macet. Ya, di mana sih ada debt collector? Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah kendaraan, mobil, mungkin masih ada beberapa debt collector yang berkeliaran karena di dalam kontrak leasing itu biasanya kan ada juga kuasa untuk menarik kendaraan. Jadi debt collector itu pasti tujuannya adalah menarik kendaraan. Pernah nggak ada debt collector datang ke rumah orang kredit macet untuk menarik rumah? Nggak ada. Pasti prosesnya adalah proses yang melalui mekanisme hukum. Ya, lelang misalnya salah satu diantaranya gitu loh. Jadi bukan dengan debt collector. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi itu ya, mau 15 orang, mau 20 orang, mau 500 orang, buat apa debt collector keliling-keliling di rumah tuh ngapain gitu. Rumahnya nggak akan kemana-mana. Sertifikatnya lagi dijaminkan. Kan begitu. Jadi kalau memang misalnya ada apa-apa ya panggil orang yang berhutang. Ya. Terus kemudian kalau memang tidak ada restrukturisasi atau tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi, tinggal lelang rumahnya. Bukan dengan mengirim orang ke lokasi rumah tersebut. Jadi kalaupun ada situasi seperti ini kan patut diduga ini. Ini pasti kan udah akal-akalan untuk mencoba memframing suatu situasi dan kondisi. Karena saya yakin banknya nggak akan mungkin mengambil tindakan yang sekonyol ini. Ya, dan kami sendiri sebagai klien kami sendiri sebagai orang yang menandatangani akad kredit tersebut juga tidak pernah dipanggil oleh banknya misalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Ruben bukan orang yang susah untuk ditemuin. Dia orang yang dikenal oleh masyarakat, public figure. Artinya kalau memang niatnya itu adalah ingin mencari Ruben, tinggal datangi Ruben aja kok. Dia tahu kan di mana kerjanya setiap hari gitu loh. Di mana keberadaannya. Jadi nggak usah pakai akal-akalan drama-drama. Kirim-kirim orang yang seolah-olah debt collector keliling-keliling di rumah. Akhirnya kemudian itu dijadikan alasan kami tidak berani lagi tinggal di tempat itu karena ada kondisi yang seperti ini. Ini lebay banget kalau menurut kami. Ya. Bang, tapi hal kredit macet itu sendiri Bang, berapa tunggakan yang belum dibayarkan? Saya belum dapat pasti ya berapa tunggakannya itu ya. Tapi outstandingnya sekarang itu dari 10 miliar itu sekarang ini total kewajibannya itu 12 miliar. Ya, lebih kurang kalau tidak salah ya. Nah, jadi artinya karena kan pasti bunga berbunga gitu. Dia 397 itu kan kalau misalnya tidak dibayarkan ada bunga, ada denda kan begitu. Dan kondisinya kan sudah hampir dari awal tahun ini kan begitu tidak dibayarkan lagi. Tapi artinya seperti yang saya sampaikan, kalau memang misalnya kita punya niat yang baik misalnya, harusnya aset yang sudah tidak dibebani kewajiban ini kan dijual dulu. Baru dibagi hasilnya 50-50 kan begitu. Baru kemudian tinggal kita berbicara tentang aset yang lagi dalam jaminan, ada kewajiban. Siapa yang mau melunasinya? Kan begitu artinya. Kalau memang mau dibagi dua ya bersama-sama melunasinya, kemudian dijual, dibagi dua hasil penjualannya. Kalau misalnya ada satu orang yang ingin mempertahankan rumah tersebut, maka orang tersebut harus memberikan setengah dari nilai rumah itu kepada orang yang tidak mendapatkan hak tinggal di rumah tersebut. Tapi kan ini aja Ruben kan sebenarnya nggak mempersoalkan. Ya, artinya kita tidak appraise berapa yang menjadi bagian Ruben nilainya, berapa nilainya dia Ruben nggak pernah mempersoalkan. Yang penting ya oke, apa yang kamu mau ambil, apa yang kamu kasih ke saya terima. Dia bayarkan kewajibannya dia dan terus seperti itu. Tapi lama-lama kan kesabaran ada batasnya karena untuk bertemu dengan anak aja, untuk berkumpul bersama anak aja, ini susahnya setengah mati gitu loh. Selalu ada alasan. Selalu yang dicari yang jadikan kami hitam anaknya nggak bisa, anaknya banyak kegiatan. Nah, ini saya katakan bahwa sebenarnya anak itu tergantung orang tuanya. Ya, jadi ini yang terjadi. Dan kalaupun memang misalnya dia ingin membayarkan cicilan-cicilan itu misalnya kemudian kan juga tidak jadi persoalan. Toh rumah itu akan menjadi miliknya dia. Cuma Ruben bilang bahwa kalau memang ada pembayaran harusnya ya tentu tinggal dinegosiasikan berapa yang menjadi andilnya dia untuk menyelesaikan rumah itu. Dan jangan juga lupakan andilnya Ruben yang membeli rumah itu pertama kali ketika masih bangunan tua, kemudian membiayai proses renovasinya kan begitu ya, dan kemudian ikut andil dalam mengisi rumah tersebut kan begitu aja. Biar anak-anak juga tahu papanya ada andilnya, karena dia berarti kan Ruben udah mulai curiga.
bahwa anak-anak ini tidak diberikan informasi yang benar tentang peran ayahnya. Kan begitu. Nah, tapi kan mereka nggak mau tuh. Tetap dia katakan bahwa itu adalah miliknya dia, misalnya kayak gitu. Kalau miliknya dia, mau dijadikan miliknya dia nggak jadi masalah. Ruben juga bilang bahwa kembalikan dong apa yang menjadi kewajiban yang menjadi hak saya ketika saya melakukan pembayaran. Ini kan normal-normal saja. Tapi kemudian dipersoalkan, Ruben minta dikembalikan uangnya loh. Kalau misalnya dia ingin mengklaim bahwa itu hanya jerih payahnya dia, tidak ada jerih payah Ruben. Bang, hari ini udah ada obrolan serius artinya untuk kedepannya apakah rumah itu akan digunakan? Sebelum masalah ini menjadi membesar di perhatian publik, kan ini sudah menjadi pembicaraan antar kuasa hukum di ruangan tertutup gitu. Dan ada artinya itu niatan dari pihak sana itu kan mau meneruskan membayar cicilan tersebut gitu loh. Tapi kan kemudian yang muncul adalah mereka malah mengatakan Ruben tidak membayar cicilan, ini macet loh. Ini kan sudah keluar dari apa yang menjadi pembicaraan kami pada waktu masih di ruangan tertutup gitu. Di ruang publik mereka ngomongnya kan lain. Nah, selama ini kan kami nggak ingin berputar-putar di masalah rumah itu karena kami fokus kepada masalah anak. Tapi ketika ini menjadi semakin perhatian, ya kami harus sampaikan apa yang menjadi perannya Ruben atas rumah tersebut dan kenapa timbul kewajiban. Jadi kewajiban itu bukan kewajiban ketika membeli rumah, tapi kewajiban itu adalah kewajiban ketika ingin rumah itu direnovasi seperti apa adanya hari ini. Dan yang menjadi kontraktor dalam renovasi tersebut adalah orang yang menerima pembayaran 11,1 miliar. Bang, kan itu dari awal tahun dibayarkan gitu Bang. Artinya masih punya sisa berapa bulan lagi sebelum akhirnya Bang nanti ada keputusan melelang seperti itu. Ini sekarang kan memang sudah tidak lancar. Tapi apakah dia sudah masuk kriteria macet kah, yang sudah masuk ke dalam proses lelang kah? Ini kan kami belum mendapatkan informasi. Ruben juga belum mendapatkan surat dari bank. Karena seharusnya kan surat itu ada. Sama seperti kami ini bertulis surat tentang Januari tentang bagaimana posisi kewajiban Ruben gitu misalnya. Ya, dia kan bertulis surat gitu. Jadi nilai yang seperti yang sebesar ini kan ini udah termasuk bunga dan denda. Ya, bunga dan denda. Jadi kalau misalnya kemudian kita bicara masalah pokoknya saja karena sudah ada pembayaran cicilan-cicilan itu, tentu kan ini tidak akan sebesar itu nilainya karena kan sudah berapa lama berjalannya. Ya, dan memang kan biasanya kalau misalnya kita ada etikat baik untuk menyelesaikan ini kan pasti bunga itu kan akan dihilangkan. Denda pasti akan dihilangkan. Pasti nilainya nggak akan sebesar ini. Nah, jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan surat apapun dari klien kami dari bank yang memperingatkan misalnya tolong segera rumah itu akan dilelang, itu nggak ada. Ya, jadi kan harusnya kan ada nih. Ya, tapi belum ada. Jadi makanya kita heran dari kemarin-kemarin mereka sudah bicara tentang lelang terus. Ya, sementara kita sendiri belum mendapatkan surat dan pemberitahuan apapun. Kan mekanismenya nggak seperti itu. Ya, kami nggak mau terpancing ke arah sana selama ini karena kami fokus kepada masalah anak ini. Ya, anak ini jadwal bertemu dengan ayahnya yang nggak pernah diberikan, ya tidak pernah diaturkan, ya, dan kemudian termasuk dugaan eksploitasi anak itu kan begitu. Tapi kan ini bicaranya kan ke rumah ke sini. Nah, hari ini kita bicara ini untuk mengklarifikasi biar masyarakat semuanya paham agar tidak lagi underestimate ya terhadap Ruben berkaitan dengan masalah rumah tersebut karena banyak juga yang ngomong itu kan yang nempati si S, berarti itu rumahnya dia dong, dia bebas mengundang siapa saja kan banyak ya pendapat-pendapat seperti itu. Hari ini kan kita lihat bahwa tidak seperti yang itu situasi dan kondisinya ya, dan kami ingin menggunakan waktu ini untuk mengklarifikasi hal ini karena sudah waktunya untuk diklarifikasi karena klarifikasi hari ini kan tidak lagi mempengaruhi upaya Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak karena prosesnya sudah ada di pengadilan dan agendanya juga sudah terstruktur dan tersistematis ya. Bang, mungkin saudara Pak Ikhlas Ruben bilang